السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي باقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد الذي أمامه، وبعد. Yang kita hormati seluruh keluarga besar pengurus baik di yayasan ataupun Masjid Pondok Indah, kami doakan mudah-mudahan senantiasa istiqamah dalam merawat dan memakmurkan amanat yang Allah titipkan ini, dan semoga melahirkan jariah di kemudian hari insyaallah. Jamaah sekalian yang saya muliakan tanpa kecuali, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang hadir di kesempatan tabligh akbar kajian duha ini, semoga kehadiran kita di masjid ini bersumber dari taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan taufik itu mampu merubah kita sepulang dari pengajian ini menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru landing dari pesawat dari Surabaya, ada acara simposium 1 abad Nahdlatul Ulama yang hadir Muhammadiyah dan NU. Alhamdulillah saya diberi ruang untuk merekatkan Muhammadiyah dan NU. Jadi kalau sudah bersatu, insyaallah mudah-mudahan Islamnya makin kuat, ya, kontribusi juga ke negara makin baik, dan insyaallah semua baik di ormas ataupun kita masyarakat yang berjalan senantiasa dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malamnya saya langsung ke Malang, kemudian baru kembali ke Surabaya dini hari, first flight langsung ketemu antum di sini. Dan bahasan kita insyaallah hari ini kita akan mengulas sesuai tema strategi menyongsong Ramadan. Dan ini sesungguhnya kajian pertama saya di tahun ini tentang bab persiapan Ramadan. Sebetulnya mau dimulai awal bulan depan, cuman Masjid Pondok Indah curi start temanya supaya dibahas kekinian, dan itu sangat bagus karena memang fikih persiapan Ramadan turun lebih awal sebelum Ramadannya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari sisi historis mengapa ada puasa Ramadan. Itu dulu, supaya pemahaman kita menjadi lebih komprehensif, lebih luas, dan memahami hikmah dari tuntunan agama. Jadi dalam syariat Islam itu, semua unsur ibadah itu nanti ada 5 turunan. Berapa turunan? 5. Nah, saya perhatikan rata-rata di umat sekarang itu dari 5 cuma dapat 2. Dan 5 ini nanti menjadi sesuatu yang sangat menarik. Rukun Islam berapa? Salat 5 waktu berapa? Tuh kan saya sebut 5 kan? Ya. Nah, nanti pokoknya juga 5. Jadi setiap kita menunaikan salat harus terpastikan 5 aspek itu dapat. Zakat nanti pilarnya 5. Demikian sampai ke haji. 5 ini pun ada sejarahnya. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika berdoa kepada Allah memohon agar Rasul yang terakhir yang sudah viral di kalangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah viral, menjadi komitmen setiap Nabi dan Rasul yang akan bertugas di bumi. Jadi setiap akan memulai tugasnya ada perjanjian dulu. Semua Nabi dan Rasul itu harus mengambil komitmen untuk meneruskan atau menginfokkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan kalau semasa dengan beliau mesti menguatkannya.
keduanya memohon kepada Allah. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah yang terletak di Mekah yang penuh berkah itu. Maka satu-satunya nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti doa keduanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang mulia itu, yang istimewa itu, spesial lahirnya dari kalangan masyarakat yang akan tumbuh dekat Ka'bah ini. Kemudian dia datang membawa 4 misi. Yatsdu alaihim ayatika, 1, membawa ayat. Makanya ketika diberikan wahyu nanti Al-Quran disebut ayat isinya. Itu barokahnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yatsdu alaihim ayatika, akan membacakan, membimbing umatnya dari tuntunan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Ya. Nanti kita akan bahas kenapa disebut ayat. Ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan panduan ayat itu ya dengan detail, maka disebut nanti dengan hadis, semua sandarannya, tuntunannya disebut dengan sunnah. Jadi ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ketika hadis jadi kurikulum kehidupan yang diikuti, itu sunnah namanya. Sunnah itu jalan yang diikuti. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga wal hikmah. Maknanya. Jadi skemanya begini. Kalau diperintahkan ada ayatnya. Misal nanti diperintahkan sholat nih, nggak bisa langsung sholat. Dalilnya apa? Ayatnya dulu turun. Wa aqimus shalah, ya. Diperintahkan salat. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus shalah, salat. Cara salat bagaimana? Nabi bertugas mengajarkan. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudunya, menghadap kiblatnya, takbir sampai salamnya. Syarat dan rukunnya. Salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi syaratnya diikat dengan wudu. Hadis Muslim nomor hadis 397 dari Abu Hurairah itu. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Maka kalau orang pun sembarangan wudunya, itu pasti sembarangan salatnya. Wudu enggak sempurna, salatnya pasti buru-buru. Antum wudu, alih-alih membasuh kepala, yang dibasuh rambut. Ya, takut ya. Kan yang dibasuh harusnya kepala kan, yang diusap itu. Nah, itu pasti berpengaruh pada salat. Diajarkan itu. 3 wal hikmah. Maknanya apa? Karena ternyata sholat itu dari mulai namanya sampai caranya, dari mulai berdiri sampai dengan salam, itu ada maknanya, ada hikmahnya. Makanya Nabi mengaturnya detail sekali. Kenapa berdirinya nggak boleh terlampau lebar, tidak terlampau rapat, tapi berdiri tegak sejajar dengan bahu. Itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf diajarkan berdiri saja. Dari hikmah berdiri itu bisa mempraktekkan maknanya sehingga menjadi orang terkaya di zamannya. Lalu kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Ada maknanya. Kenapa rukuknya mesti lurus? Ada artinya. Kenapa sujud itu 7 anggota yang menempel? Itu ada maknanya. Semua itu ada faidahnya. Itulah hikmah. Nah, kemudian yang keempat, kalau benar sholatnya seperti itu, maka wayuzakkihim. Semua ibadah yang dikerjakan itu akan berdampak kepada jiwa. Berdampak pada jiwa itu membersihkan jiwanya sehingga melahirkan dorongan kebaikan saja. Karena di tubuh kita itu cuma ada 2 dorongan. Kalau bukan fujur itu takwa. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu dorongan kebaikan. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Yang terkait dengan fujur 115 kali. Fujur itu nama lainnya nafsu. Ya, fujur itu dalam nafas. Fujur itu bisikan, dorongan kepada keburukan yang ngedorong setan. Jadi setiap takwa dibisikkan malaikat baik, setan membisikkan yang buruk.
Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Yang takwa 115 kali terkait nafsu, nafsunya 115 kali. Jadi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata takwa bisikan malaikat, cepat sudah azan. Begitu la ilaha illallah, kata setan lewat nafsu, baru azan, belum qomat. Itu ammarah bisu. Jadi dia fujur, senantiasa memerintahkan pada yang buruk. Ini, ambil. Ambil yang ini, tinggalkan yang itu. Kata khatib, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terus sendal paling baik tuh yang itu tuh. Yang buruk tinggalkan. Nafsu. Ya, jadi ammarah, fujur, nafas. Dari nafas ketemu su. Ketika jadi perbuatan disebut su namanya. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu Quran surah ke-12, Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Lawannya takwa. Jadi kalau kita mampu menunaikan ibadah dengan benar, itu ada dampak ke jiwa. Yang pertama ketenangan dulu. Jadi sebelum yang buruknya hilang, tenang dulu. Jadi dengan tenang itu orang bisa berpikir dengan jernih. Coba kalau antum nggak percaya ya, kalau sedang gelisah, cari aja satu di antara sekian banyak formula ibadah, kerjakan. Kalau benar mengerjakannya, yang pertama didapatkan pasti ketenangan. Baca Quran ibadah nggak? Ibadah. Antum sedang gelisah, ada masalah, daripada bikin status di media sosial yang tidak menyelesaikan persoalan, lebih baik antum ambil wudhu, ngadep kiblat, buka mushaf, itu baru buka sudah tenang hati. Dan menariknya kadang-kadang buka acak ketemu suratnya sesuai dengan masalah kita. Itu menariknya tuh. Nah ketika tenang itulah hati terjadi perubahan. Sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bisa berikhtiar dengan baik. Itulah tazkiyah namanya. Tazkiyah. Makanya sebelum menunaikan sholat, Nabi itu ditazkiyahin dulu. Itu ditemukan di hadis Muslim. Itu peristiwa Isra Mi'raj tuh. Ya, Isra Mi'raj itu nanti diriwayatkan oleh 16 orang sahabat senior. Dihimpun di Kitabul Iman. Kalau ngaji Sahih Muslim itu ada di topik yang pertama, ada 54 topik. Topik pertama Kitabul Iman, dari nomor subtopik yang ke-74, Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis shalah, dari nomor hadis 162. Imam Muslim menerima dari Syaiban Az-Zukhruf, Syaiban Az-Zuruf menerima dari Hamad bin Salama, Hamad bin Salama menerima dari Thabit Al-Bunnani, Thabit Al-Bunnani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Sis bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Nah, itu hadis Isra'nya. Kata Nabi, utitu bil buraq. Ya, saya didatangkan dengan burak, dari kata barakun. Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi maksudnya itu tunggangan dengan kecepatan cahaya. Ya, kecepatan, ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan suara. Gampangnya begini, itu ada gambar. Ya, gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Itu kecepatan cahaya, apa yang dilihat itu yang sampai. Itu burak namanya. Tapi sebelum peristiwa itu tazkiyah dulu. Hadisnya nomor 163. Pindah halaman 77, paling kiri sebelah atas. Masih dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu yuhaddithu. Adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sebuah kisah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi sebelum diisrakan. Apa kata Nabi? Furija saqfu baiti bi Makkah. Sebelum Isra itu, atap rumahku itu ditembus yang berada di Mekah. Itu yang sekarang ada gate Nabi itu. Ya, kalau antum dari Zamzam, Safwa, lurus, jangan masuk King Abdul Aziz, langsung belok kanan. Ya, belok kanan itu kan di bawah ada Jabal Qubais yang ada istananya itu. Ya.
belok lurus, yang pintu pertama gate Ismail, selanjutnya yang ketiga dari situ ada sebelah kiri gate Nabi, babun Nabi. Itu rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Di situ terjadi peristiwa tentang cara bangun tidur. Di situ terjadi peristiwa Nabi sebelum diisrakan, berangkatnya dari situ. Ya. Nah, depannya nanti sebelah kiri dikit itu ada yang ada jembatan kecil. Ya, tapi nggak sebesar yang Pondok Indah Mall itu ya. Yang kecil itu nyambung ke masjid. Itu sampingnya dulu ada tiang lampu tinggi sekali. Nah, itu rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, rumahnya Abu Jahal. Ya, kita tinggalkan Abu Jahal, kita masuk ke peristiwa Isra. Furija saqfu baiti bi Makkah. Ditembus atap rumahku itu di Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam, fa faraja bi sadri faghasalaha bima'i zamzam. Maka Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mentazkiyahkan hatiku. Ditembus dadaku, kata Nabi, untuk dibersihkan dengan air Zamzam. Thumma jaa'a bi tastin ya mumtali'in hikmatan wa imanan. Setelah itulah datang dengan satu bejana air Zamzam, ya, kemudian diberikan kebersihan dari situ, lalu ditanamkan hikmah dan iman. Jadi sebelum peristiwa Isra yang mendatangkan hadiah solat itu, Nabi ditazkiyah dulu. Makanya nanti fungsi solat terkait dengan tazkiyah. Apa fungsinya? Turunlah Quran surah 29 ayat ke-45. Yang tengah-tengahnya antum hafal, awalnya nggak dihafalkan. Lihat tengahnya. Innas salata tanha 'anil fahsya. Tuh, coba awalnya. Ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu tazkiyah namanya. Jadi kalau orang salatnya benar, orang salatnya bagus, yang pertama kali didapatkan bukan hanya menggugurkan rukunnya saja, fardunya saja. Kalau cuman gugur rukun, antum dengan dua pertama selesai. Bacaan, gerakannya betul. Bacaannya benar, dari takbir sampai dengan salam. Gerakannya benar, rukun gugur. Tapi pertanyaannya, manfaat sholatnya dapat gak? Karena sholat itu dunia akhirat. Ingat, sholat itu dunia akhirat. Sholat itu oleh Quran disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11, Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafa'in nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat disebut hasanah. Sedangkan hasanah konfigurasinya itu dunia akhirat. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Karena itu ketika antum minta, ya Allah berikan hamba kemuliaan-kemuliaan dunia, bentuknya hasanah. Pekerjaannya sukses tapi punya nilai baik. Di rumah tangga bahagia, punya nilai baik, namanya hasanah. Maka Allah jawab lewat sholat. Sholat itu kunci. Kalau kunci itu benar, kita bisa membuka pintu apapun yang kita inginkan. Ada pintu rumah tangga, kuncinya dari sholat. Pintu sosial, pintu pekerjaan, semua dari sholat gerbangnya. Dari sholat. Karena itulah ketika dipanggil sholat, itu panggilannya melekat dengan semua kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Success and happiness. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Setiap kali adhan, bukankah setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Tuh. Kamu itu jadi muslim mesti sukses, kata Allah. Kamu beriman mesti bahagia. Jangan sampai di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Di pekerjaan champion, di rumah nggak dapat kebahagiaan. Nah, ternyata kuncinya apa? Sholat. Tapi nggak mungkin itu bisa diraih kalau cuma dua saja. Bacaan hafal, gerakan khatam, tapi hikmah nggak dapat. Itulah ilmu hikmah. Memahamkan kita sehingga dampaknya kepada tazkiyah. Nah, nanti bab sholat kita bahas lain waktu ya, karena kan babnya puasa nih. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai deh. Ya. Ya, balik dulu. Nah, jadi yang diminta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ada berapa tadi? 4. Al-Baqarah 129. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, penjelasan detil. Wal hikmah, hikmahnya, esensinya, maknanya.
Kemudian 4, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nanti kalau saya sudah masuk babnya saya pelankan sedikit karena ini pembuka dengan cepat. Dijawab 5. Minta 4, ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dijawab 4, diberikan 5. Jawabannya muncul di Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, turun jawaban kama arsalna fikum rasulam minkum. Kami jawab doa itu. Diutuslah seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah dari kalangan kalian, kata Allah. Fungsinya 1, yatlu alaikum ayatina. 1. 2, wa yuzakkikum. 3, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Minta 4, dijawab 5. Nabi Muhammad itu luar biasa, Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan sekedar galak, tapi kejam. Kejam. Saya nggak suka dengan model rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya tuh. Bukan nyuruh-nyukur, potong kepalanya. Itu Fir'aun. Karena itu Nabi Musa ketika akan datang ke Fir'aun, minta kepada Allah dilapangkan dulu hatinya. Supaya kalau dicaci dimaki nggak cepat tersinggung. Sebab kalau Nabi tersinggung berdoa, doanya kabul, selesai. Maka minta kepada Allah, doa dilapangkan hati. Ini yang di surat Thaha itu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Perhatikan ya. Kita lihat komparasi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa dikabulkan oleh Allah. Rabbi syrahli. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta wa yassirli amri, dia kabul. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Itu keutamaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa untuk Nabi Muhammad, minta 4, jawaban dari Allah 5. Dan 5 inilah pilar-pilar kita dalam memahami setiap tuntunan syariat. Maka di sholat kalau kita akan riset, yang kelima akan ditemukan. Yang 4 kan berakhir, yang kelimanya apa? Akan ditemukan pengetahuan baru. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kalau antum riset di semua bidang, misal antum ada yang di bidang kedokteran, antum ada yang di bidang misalnya fisiologi, ada yang di biologi. Itu setiap disiplin ilmu kalau mempelajari tentang sholat pasti akan mendapatkan bab yang baru. Silahkan cek. Dari segi kesehatan, kenapa rukuk begini? Apa manfaatnya terhadap otot? Kenapa sujudnya harus 7 bagian anggota nempel? Apa manfaatnya terhadap peredaran darah sehingga berkumpul kembali kemudian di otak, diputar kembali ke jantung? Kenapa tangan saat sujud ini nggak boleh nempel ke sini? Ya, itu ada semua dari faktornya. Dan itu akan selalu menemukan pengetahuan yang baru. Nah, yang ingin saya sampaikan, membaca syariat itu begitu. Sekarang kita akan mengaji tentang puasa, maka landasan mengkaji itu kalau ingin komprehensif, dasarnya yang 5 ini. 1 ayatnya apa? Untuk menemukan dalil. 2 baru bicara caranya. 3 hikmahnya. 4 dampak puasa pada perubahan jiwa, dan itu ada babnya. Yang 5, pengetahuan baru apa yang ditemukan dalam puasa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Ini pokoknya. Dan ini mukaddimahnya. Baru kemudian kita mulai kajian kita insya Allah. Kita ada waktu 1 jam ke depan. Saya hanya dibatasi sampai setengah 10 di sini. Ya, bukan panitianya, bukan. Ya, karena ada 1 saudara yang meninggal dunia. Kita jam 10 bergerak. Jadi setengah jam kita bisa diskusi. Setelah itu saya pamit. Kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pilar yang pertama, ayatnya. Mengapa kita puasa? Pelan-pelan ya. Kalau ibadah, apalagi yang formal, yang ditanya dalilnya. Jelas ya? Yang ditanya apa? Dalilnya. Dan perintah. Oke ya? Jadi yang ditanya perintah, bukan larangan. Kalau larangan gak akan ditemukan.
Coba cari larangan sholat subuh 3 rakaat. Cari larangan sholat subuh 3 rakaat, nggak akan ditemukan. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi kita sadar. Kenapa? Karena untuk ibadah itu yang dicari bukan larangan, tapi perintahnya. Dalil. Sebaliknya dunia itu kebalik, yang dicari larangannya, supaya memudahkan kita beraktivitas. Jadi jangan tanya dalil. Saya pengen jus alpukat, apa dalilnya? Susah kalau begitu. Ya. Jadi dunia itu semua boleh, kecuali yang dilarang. Itu aja. Makanya ayat larangan di Quran itu cuma 300, kurang lebih 313. Semuanya tuh 6.236 ayat, teman-teman. Ya. Dan ibadah itu yang pakai dalil. Sholat saja, sholat. Maaf ya, saya tanya nih, berapa waktu tadi sholat? 5 waktu. Dari 5 waktu ini paling khusyuk sekali sholat berapa menit? 5 menit ya. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Kalau konsisten seperti itu, ada yang menghitung secara statistik, menghitung. Jadi ketika dihitung, kalau orang 5 menit saja khusyuk, 5 kali dalam sehari 25 menit, berarti dalam setahun dihitung itu dia hanya menunaikan 1 pekan saja. Seminggu. Ya, seminggu. Sisanya Allah berikan kesempatan, silakan bangun, makmurkan, beraktivitas. Itu pun kadang-kadang masih belum optimal. Ya, maka kembali yang ditanya dalil. Kita mulai sekarang, kita ingin bahas tentang puasa. Apa dalilnya, apa ayatnya, dan apa yang melatar belakangi ayat ini diturunkan. Kita mulai dengan Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183 sampai dengan 187. Saya ulang, Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya pelankan dan saya ritmenya mulai atur agak lambat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Satu paket ya. Jadi bukan satu ayat saja, satu paket. Kisahnya dimulai ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah menunaikan tugas di Mekah, menyampaikan pokok-pokok tauhid dan bab awal salat sebanyak kurang lebih 13 tahun. Dakwah yang optimalnya 10 tahun. 3 tahunnya itu masa-masa persiapan. Jadi Nabi 3 ke 4 tahun itu masa pembekalan. Belum dakwah terbuka. Ya, ini risalah ya, maaf ya, pada para ustadz, kiai, para pengajar dan sebagainya. Dimanapun akan ditempatkan, maka dalam Islam itu nggak boleh langsung ngajar. Harus menguasai materinya dulu, ilmunya dulu. Ya, makanya turunnya surah Al-Mudaththir itu, ya teman-teman sekalian, turunnya Al-Mudaththir itu kan didahului dengan 3 tahun sebelumnya. Allah mengajarkan dulu kepada Nabi. Ya, ajarkan dulu, setelah Iqra kan diajarkan dulu. Ya, tambahkan setelah berselimut pengetahuan, berselimut dengan rahmat Allah yang siap untuk disampaikan. Al-Muzammil, ya, itu seakar nanti dari kata zamil. Zamil itu teman. Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai temannya. Ya, supaya mendapatkan kenyamanan dalam tidur. Biasanya kan fungsi selimut itu 2. Ya, satu memberikan kenyamanan saat tidur, yang kedua berlindung saat merasakan ketakutan kan? Ya, masih ingat kalau anak-anak tuh sedang berlindung dikejar-kejar, dia sembunyi di balik selimut kan? Ya kan? Nah, itu kalau ada orang berlindung di balik selimut untuk menutupi kegelisahan atau ingin menjadikannya nyaman, maka dia disebut dengan muzammil namanya. Jelas? Ada orang yang Masya Allah kerjaannya begitu padat, berangkat gelap, pulang gelap, siangnya sibuk dengan dunia, malamnya capek tidur, sampai nggak sempat bangun, sholat apa adanya, cita-cita masuk surga, surganya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Maka turunlah surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang nikmat tidur dengan selimut itu, qumil laila illa qalila, bangun dong malam walaupun cuma sedikit. Ya, katanya pengen ke surga. Ini kisah disampaikan, ini memang ke Nabi, cuman pemaknaannya beda dengan kita umatnya. Kalau ke Nabi maknanya lain nanti. Ini untuk diajarkan kepada kita umatnya. Dari mana taunya kepada kita umatnya? Saat nanti masuk di ayat yang ke-6 dan ke-7. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau kamu bangun malam ini, malam kamu bangun, itu panggilan ke hatinya kuat, sentuhan ke jiwa kuat, doa pun khusyuk, sehingga harapan-harapan kamu mudah aku kabulkan, kata Allah.
Kamu ini bagaimana? Pengen sukses, pengen mudah. Kamu tahu aku yang punya kemudahan. Aku yang punya kesuksesan dunia akhirat. Sekarang aku panggil kamu nggak bangun. Tapi innalaka fin nahari sabahan tawila. Tapi anehnya, kamu itu kalau siang sibuk banget. Begitu capek mengejar dunia. Malam-malam tertidur pulas punya teman selimut. Cita-cita masuk surga. Itu Muzammil namanya. Mudaththir beda. Sudah berilmu, sudah bertutup. Itu makanya dari kata dithar. Dithar itu selimut dari makna hakiki. Yang kedua, selimut dari pengetahuan atau wawasan yang menyelimuti. Makanya ketika surahnya turun, itu perintahnya dakwah. Ya ayyuhal muddaththir. Hai yang tengah berselimut. Bisa diartikan real, bisa diartikan selimut pengetahuan atau sesuatu yang telah punya bekal. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Nah, itu gambarannya. Nah, kita kembalikan teman-teman sekalian ke dalil. Jadi ketika Nabi tuntas di Mekah, agak pelan, kurang lebih 13 tahun, 3 ke 4 tahun masa pembekalan, 10 tahun setelah itu, masa dakwah terbuka, tauhid, menanamkan akidah yang kuat. Pada saat itu pesertanya nggak banyak, murid Nabi itu yang kurang lebih as-sabiqunal awwalun cuma 40 orang. Tapi perhatikan baik-baik, 40 ini kemanapun mereka berpijak, setiap orang ya, itu selalu membuka wilayahnya menjadi muslim dan sukses. Setiap orang dari 40 ini, ya, mau dia jadi panglima, jadi diplomat, jadi pedagang, jadi apapun, sukses dan nggak tanggung berada di puncaknya. Makanya teman-teman kalau ngaji itu keluarkan fikih Mekah. Fikih Mekah itu landasan kesuksesan. Profesi apapun antum. Ya, nanti para ulama sudah membuat bab di situ dalam kitab hadis mereka. Agak cepat. Maka setelah selesai itu datang peristiwa Isra Mi'raj, diberikan pembekalan sholat hijrah. Sampai di Yathrib, ternyata lihat orang-orang Yahudi itu mereka puasa. Pelan-pelan ya. Mereka puasa di hari ke-10. Ya. Di hari ke berapa? 10. Di bulan Al-Muharram. Maka mereka mengenalnya dengan puasa Ashura. Puasa apa? Ashura. Kalau orang Arab mengaitkannya dengan kata Ashura, hari ke-10. Dan mereka ketika dikonfirmasi mengatakan ini puasanya kami sebagai warisan dari Nabi Musa alaihi salam, sebagai syukur kepada Allah. Karena di momen itu dibebaskan Bani Israel, dibimbing Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai syukur kepada Allah, mereka puasa. Nah Bapak Ibu, teman-teman, para Nabi itu begitu, syukurnya dengan puasa. Atau singkatnya meningkatkan amal soleh. Pokoknya kalau mereka dapat nikmat, cara mensyukurinya meningkatkan amal soleh. Naik lagi. Naik lagi. Contoh, Nabi itu setiap datang miladnya, ulang tahunnya, maka beliau syukurinya dengan puasa, dengan ibadah, ya, dengan ibadah. Ini menarik nih. Makanya ketika Nabi puasa ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ini? Kata Nabi, hadza yauma wulidtu. Ini hari aku dilahirkan. Dan itu nanti ada hikmahnya. Contoh lagi, ya, ketika Nabi turun ayat, teman-teman, yang menjamin surganya, inna a'tainakal. Ketika mendapatkan anugerah besar itu, Nabi bukan mendiamkan diri. Alhamdulillah dapat surga. Tidak. Perintah dari Allahnya mensyukuri nikmat itu dengan tambah lagi ibadahnya. Fassalli li rabbika wanhar. Nah ternyata cara seperti ini itu sudah warisan dari semua orang soleh dan semua nabi sebelumnya. Jadi semua nabi itu kalau sedang mendapatkan kenikmatan, cara mensyukuri nikmatnya dengan tambah lagi ibadahnya. Ya, maaf, ibadah itu kan menyembah siapa? Nah, nyembah itu memuliakan yang disembah. Antum kalau diberi sesuatu, ya, misal saya beri antum uang 10.000, antum ucapkan apa? Alhamdulillah, terima kasih kan? Antum telah terima, antum memberikan kasih gitu kan? Terima kasih. Bukankah dengan ucapan terima kasih memuliakan pada pemberinya? Baik kan? Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Yang memberikan semua kebutuhan kita siapa? Allah. Nah, karenanya adabnya kalau diberikan sesuatu oleh Allah, maka muliakan pemberinya. Dan cara memuliakan Allah itu gampang dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Itu konsepnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa
ana fa'budni. Itu. Jadi kalau antum misalnya sekarang masuk ke miladnya, ulang tahunnya, ya, jangan yang aneh-aneh. Sudah ada jalurnya sampai ke atas. Sampai ke atas. Cari ibadah yang kira-kira paling antum senangi, sedekah. Enggak apa-apa beli kue, bagikan, niatkan sedekah. Gitu. Ya, atau keluarkan sedekah, beli mushaf simpan di tempat-tempat penghafal Quran. Ajak anak yatim, ya, ke rumah makan, muliakan mereka dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Antum dapat nih promosi jabatan baru, boleh. Ya, bagi-bagi, nggak usah bagi kartu nama. Boleh, silakan, ya, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Tapi ibadahnya apa di situ? Kalau pengen sholat, tahajud malamnya, syukur pada Allah. Kalau pengen bagi dengan teman-teman aja, ya. Tapi niatkan sebagai ibadah. Itu adabnya. Maka datang ke situ, menemukan orang-orang Yahudi pada masa itu menunaikan puasanya Asyura sebagai syukur kepada Allah di masa lalu saat dilepaskan dari kejaran Fir'aun. Maka apa respon Nabi SAW? Ketika dilaporkan, Nabi langsung komen. Dan kalau Nabi sudah komen, kita umatnya tinggal like, share, and subscribe. Gak usah komen lagi. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Aku lebih berhak dibandingkan dengan umatnya Musa atau umat Yahudi pada saat ini. Aku lebih berhak untuk itu. Maksudnya apa? Di antara warisan-warisan para nabi itu pasti akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW untuk menghormati Musa ke atas dan juga memberikan jembatan ta'aruf kepada Yahudi supaya mengembalikan mereka pada syariatnya. Kamu kan mengakui ini warisannya Musa. Ini aku datang membawa risalah yang sama dengan Musa, bahkan melengkapi Musa. Jelas ya? Jadi kalau di titik ini mereka paham, ikut puasa Nabi Muhammad, ikut puasa umat Islam dengan harapan mereka sadar kembali. Oh, umat Islam ini benar, ngikutnya Musa. Kalau benar Musa, nih ikutin, aku akan ajarkan apa yang Musa telah ajarkan kepada kalian sebelumnya. Maka puasalah Nabi Muhammad SAW, puasalah para sahabat. Setelah mereka puasa, tiba-tiba muncul respon dari Yahudi yang hidup pada masa itu. Ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, ya. Kemudian ada Bani Quraidah dan sebagainya. Tiba-tiba responnya tanpa diduga, dan ini genealogi Yahudi. Nanti lain waktu kita insya Allah ngaji, ya, supaya tahu Bani Israel itu apa, Yahudi itu apa. Di Quran kan banyak tuh diksinya. Dan itu mewariskan genealoginya sampai kini. Ya, ada yang di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, ada yang suka ngeyel, ada yang suka konflik, ada. Dan itu turun. Makanya di Quran dengan di hadis itu sangat ketat. Kalau Anda berdagang ketemu Yahudi, caranya begini. Ya, kalau Anda di politik ketemu Yahudi, caranya begini dan sebagainya. Itu lengkap sekali. Balik dulu. Maka ketika umat Islam dan Nabi puasa, orang Yahudi ternyata merespon dengan mengolok-ngolok Nabi dan umat Islam. Lihat tuh Muhammad dan umatnya. Salatnya nggak punya kiblat, ngadepnya ke kiblat kita di Masjidil Aqsa. Sekarang puasanya pun nggak punya bahan, puasanya ikut kita juga di Asyura. Maka menyebarlah berita itu menjadi hoax, dan produk hoax pada saat itu banyak dikelola oleh Yahudi pada masa itu. Dan itu nanti ada genealoginya. Dan nanti direspon dengan turunnya nanti diantaranya beberapa surat dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada ciri masyarakat sakit yang belum apa-apa sudah di broadcast semua. Adza'u itu dari idza'ah. Jadi Quran menyebutkan orang yang senang broadcast, semua di broadcast, semua di update status. Ya, mau Pondok Indah gelap, Pondok Indah mendung, langsung bikin status. Ya, Pondok Indah macet bikin status. Itu kata Quran ciri masyarakat kurang sehat. Kurang sehat. Nah, Yahudi begitu. Semua disebarkan, semua diupdate, semua diproduksi hoax supaya menyebar. Akhirnya Nabi memohon kepada Allah. Dua permohonannya. Menjawab langsung tentang kiblat dan tentang puasa. Maka saat memohon kepada Allah tentang kiblat, meneruskan yang sebelumnya, yang sejak di Mekah beliau minta, maka turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena kita beritanya tentang puasa, maka dengan respon itu minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami umat Islam puasa yang dengan puasa itu mengungguli semua puasa yang pernah dikerjakan pada umat-umat sebelumnya. Maka turunlah pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 sampai nanti 187-nya. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus
siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Perhatikan dasarnya, saya pelankan. Permohonannya diturunkan yang kiblatnya lebih utama dari yang lainnya, puasanya pun lebih utama dari yang lainnya. Jadi kalau kita kembalikan ke 5 pilar tadi, Ramadan itu bukan puasa biasa yang kalau kita kerjakan dengan benar, satu, dari semua sudut pandang, baik terkait pahalanya, keutamaannya, itu akan mengalahkan puasa-puasa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Nggak ada tandingannya. Nanti kita akan lihat diantara keutamaannya ya. Jadi kalau kita urutkan dari segi ayat, dasar ayatnya turun itu ternyata salah satunya untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW lewat Rasulnya. Jadi tidak ada nanti umat lain berbangga lagi, kami juga pernah puasa, kami juga pernah puasa. Jadi Allah bukan sekedar menjawab, Muhammad puasamu tidak sama dengan mereka, bukan sekedar menjawab, tapi ya Muhammad SAW, sampaikan pada umatmu yang telah beriman itu, puasa engkau bukan hanya engkau kerjakan seperti dulu orang puasa, tapi puasamu lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang dulu yang pernah puasa. Itu poinnya. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian ketika mendekat kepada Ramadan, karena di dalamnya akan ada keutamaan-keutamaan yang mengalahkan semua jenis puasa yang pernah berlaku di masa lampau. Makanya para sahabat ketika mau datang Ramadan gembira semua, gembira, bahkan ditunggu-tunggu, tunggu-tunggu. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang nanya begini, kapan puasa? Sebulan lagi, ya cepet amat ya. Itu kadang baru berhenti Ramadan udah nangis pengen nunggu Ramadan lagi. Karena apa? Karena tahu fikihnya. Ada sesuatu yang beda, ada yang nggak sama di Ramadan, ada suasana yang nggak serupa. Coba kita rasakan ya. Maaf nih, kita saat masuk Ramadan aja suasananya beda kan ya. Ini suasana masjid aja udah lain nih, Masya Allah. Jamaahnya makin banyak. Dari mulai maghrib ibu-ibu udah bawa sejadah, bertarung mendapatkan saf depan. Bukan untuk isya, buat tarawih. Sedangkan tarawih sunnah hukumnya. Dan unik puasa itu. Jadi Ramadan itu, puasa itu, yang pertama, itu bisa meningkatkan kesolehan yang sebelumnya bahkan gak pernah dikerjakan. Antum keluar nih ya, ada yang minta, belum tentu diberi. Ramadan yang gak ada dicari-cari. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa anak yatim sekitaran sini. Ramadan. Sholat fardu kadang terlambat. Ramadan ketinggalan sunnah, gelisah. Tarawih sunnah kan, antum ketinggalan gelisah. Dan hebatnya Ramadan ya, dan nanti turunan puasa lagi, itu bisa menghambat seseorang berbuat maksiat. Seorang pemarah pun akan libur marahnya saat puasa. Ini ada orang dikit-dikit marah, Masya Allah. Dia puasa, bukanya jam 6. Jam 6 kurang seperempat, ada yang provokasi. Dia diem aja begini. Istrinya bilang, kok nggak balas? Ntar aja habis maghrib. Bisa tahan tuh. Dan bisa menghentikan maksiat. Koruptor tuh bisa libur dulu korupsi tuh. Ya, pencuri bisa nggak pencuri. Ya. Pembohong bisa nggak bohong, tumben nggak bohong, takut batal. Itu puasa, itu Ramadan, suasana indah dan berkahnya apa? Kalau dulu orang Yahudi puasa untuk sendirinya saja, makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri. Umat Islam tidak. Begitu Ramadan, yang jual kolaknya bisa non Muslim. Lihat, yang jual kurmanya bisa non Muslim. Yang dapat manfaatnya banyak yang belum beriman pun. Dan tidak sedikit mendapatkan hidayah dari keindahan Ramadan itu. Ramadan. Makanya teman-teman kita mesti menghadirkan dulu perspektif ini, sehingga kita semakin semangat menyambut Ramadan. Dan yang paling dahsyat apa? Allah turunkan kemuliaan setiap siang malamnya yang gak pernah diberikan pada puasa sebelumnya. Contoh, untuk siangnya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Bukhari. Man, siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar kecil, tanpa batas. Man. Jadi tolong, kalau saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa.
Itu di terjemahan Musab